Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Ramadan buat kita untuk mendapatkan maghfirah rahmatnya di bulan yang memang sudah dituliskan dalam Al-Quran. Salawat dan salam kita kirimkan kepada tambatan hati pautan cinta kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada siang hari ini saya mencoba untuk memberikan apa yang terasa tentang yang akan kita sambut pada tanggal 17 Ramadan, yaitu memperingati turunnya Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 5 ayat yang menceritakan tentang bagaimana sikap kita di dalam membaca Al-Quran, yang sebenarnya ini diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jal bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Yang artinya, jangan gerakkan lidahmu untuk Al-Quran karena ingin cepat menghafalnya. Kamilah yang mengumpulkan dan membacakannya. Bila kami telah membacakannya, ikutilah bacaannya. Kemudian kamilah yang menjelaskannya. Saya teringat ayat ini disampaikan oleh para ulama bahwa kita dalam membaca Al-Quran itu harus tartil, ya, warattilil Qur'ana tartila. Artinya kita tidak boleh membaca Al-Quran itu dengan tergesa-gesa. Di dalam ayat yang dibacakan tadi, ini justru Allah memperingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menahan supaya jangan Nabi Muhammad itu tergesa-gesa dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ini bukan tidak ada efeknya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu petunjuk buat kita bahwa membaca Al-Quran itu harus direnungi. Jadi kemarin saya membaca sebuah buku yang buku itu aslinya berjudul Ihya Ulumuddin. Tapi saya tidak bisa membaca yang bahasa Arabnya, saya baca terjemahannya. Di situ dia menasihatkan kepada kita bahwa ada amalan batiniyah ketika kita membaca Al-Quran. Kita mungkin akan berpacu-pacu fastabiqul khairat di dalam bulan Ramadan ini untuk menamatkan Al-Quran. Tetapi di dalam buku Ihya Ulumuddin tadi, dia menunjukkan ada amalan batiniah yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah kita harus mengagungkan Allah. Jadi ketika kita buka Al-Quran itu harus ada amalan batin kita, harus ada di dalam hati kita bahwa kita membaca Al-Quran ini bukan untuk target pribadi, tapi target kita adalah untuk mengagungkan Allah. Nah, di dalam buku itu disampaikan kita tidak akan mungkin mengagungkan Allah kalau kita tidak tahu dengan Allah itu sendiri. Nah, jadi caranya bagaimana? Di situ juga dilatih bagaimana supaya kita bisa mengagungkan Allah itu, yaitu kita bisa melihat ayat yang kita baca itu. Seperti ini saya coba buka juga buku yang diberikan oleh Pak Mahmuda, bahwa nuzulul Quran, ya. Di sini dikatakan bahwa Al-Quran itu yang paling utama adalah surat Al-Fatihah. Dan ini juga kita buktikan dalam keseharian kita.
17 kali dalam sehari semalam kita membaca Al-Fatihah. Bagaimana coba menerapkan untuk mengagungkan Allah itu di dalam penerapan surat Al-Fatihah? Contohnya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita harus ada harapan, ada niat, ada target bahwa kita membaca Al-Fatihah itu baik di dalam salat maupun di luar salat, kita akan mengagungkan Allah. Misalnya kita perhatikan seperti ini. Sebagaimana kesepakatan para ulama bahwa basmalah itu adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Maka dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mengagungkan Allah dengan basmalah itu? Di situ ada sifat Allah. Di situ ada nama Allah. Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itu kita renungkan bagaimana supaya kita bisa mengagungkan Ar-Rahman itu. Allah itu Maha Pengasih. Coba kita bayangkan, kalau Allah itu bukan pengasih, maka kita tidak akan dapat apa-apa dalam hidup ini. Kalau kita bayangkan Ar-Rahman, ada lagi sifat Allah yang Maha Mengasihi. Kalau kita bandingkan, Allah itu Maha Pengasih dan Allah itu adalah Maha Menyayangi, Maha Mengasihi. Jadi kalau kita renungkan, kita libatkan perasaan kita, kita libatkan akal kita bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman, maka kita akan mendapatkan perolehan dari manfaat membaca Al-Quran itu sendiri. Begitu juga dengan Ar-Rahim. Itu baru ayat pertama surat Al-Fatihah. Belum lagi kalau kita sudah sampai pada ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji. Nanti kita membayangkan dalam perasaan kita, segala puji itu tidak ada milik kita, tidak ada milik makhluk. Jadi segala pujian, segala sanjungan Allah yang punya. Jadi mungkin kalau kita aktifkan hati kita bahwa Allah lah yang mempunyai hak untuk mendapatkan dipuji, maka kita akan merasakan tawadhu. Akan merasakan jiwa kita ini, oh kalau kita misalnya agak sedikit merasa rendah atau direndahkan perasaan kita ini ya, sebenarnya kan belum tentu. Dengan kita menghidupkan hati atau batiniah kita tadi dengan membaca Alhamdulillah, hanya Allah, milik Allah itu semuanya yang dipuji itu, maka kita akan merasa sifat tawadhu ya. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ ada Allah, ada lagi Rabb. Nah, kalau kita mengerti dengan Allah, Allah itu setiap sifatnya itu punya keistimewaan-keistimewaan. Kalau disebut Asmaul Husna, maka seberapa Asmaul Husna itu yang kita sudah pahami. Nah, jadi kalau kita cermati, yang pertama tujuan membaca Al-Quran kita adalah untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mencapai target. Nah, bulan Ramadan ini kan sering kita ya, karena alasan fastiqul khairat, maka kita, oh saya target saya ini 1 juz 1 hari ini. Oh sekali duduk ini 5 halaman. Target yang kita targetkan itu adalah salah. Harusnya bukan itu. Tujuan saya membaca Al-Quran sekarang ini adalah untuk mengagungkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tujuan membaca Al-Quran itu menghidupkan batiniah kita bahwa kita mengagungkan Al-Quran itu sendiri. Ya, bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah, bukan perkataan makhluk. Jadi kalau yang kita baca itu adalah yang paling tinggi, yang mempunyai langit dan bumi dengan segala isinya, tentu kita akan berbeda. Ya, kalau kita hidupkan hati kita bahwa kita membaca Al-Quran ini untuk mengagungkan Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu adalah kalam khaliq, bukan kalam makhluk. Nah, jadi dengan demikian kita akan bisa mendapatkan faedah-faedah dengan kita mengagungkan Allah, kemudian kita mengagungkan ayat-ayat Allah. Itu pekerjaan yang kedua, batiniah kita. Pekerjaan batiniah kita yang berikutnya adalah kita harus mengosongkan pikiran kita untuk tujuan yang ada dalam pikiran kita ini. Karena ketika kita membaca Al-Quran, itu iblis tidak akan diam. Itu dia sangat gelisah gitu. Dia akan mencari cara supaya kita membaca Al-Quran itu bukan karena Allah. Ya, jadi makanya kita ketika membaca Al-Quran, yang ketiga kita harus menghidupkan hati kita. Kita kemana kira-kira
Apa pesan yang disampaikan oleh Allah? Minimal, misalnya kita punya target 1 halaman. Apa kira-kira yang bisa manfaat yang akan saya peroleh dengan membaca Al-Quran ini? Mungkin dengan cara, oh ini cerita, kisah-kisah. Oh ini mengagungkan Allah. Oh ini larangan. Oh ini perintah. Minimal kita tahu frame-nya. Tahu kita peta dari ayat yang kita baca itu. Kalau tidak tahu, kita kan ada Al-Quran yang punya arti. Jadi kita tidak boleh membaca Al-Quran tanpa menghidupkan batiniah kita. Jadi karena ini namanya kultum, kuliah 7 menit, ya 5 menit ya, kulim. Nah, kulim kalau apa kemarin menyebutkannya. Jadi karena dia cuma 5 menit, yang hafal juga baru 3, ya cara untuk menghidupkan batiniah kita di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah mengagungkan Allah tujuan kita, bukan pencapai target. Yang kedua, untuk mengagungkan Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, kita untuk mendapatkan hikmah-hikmah apa yang dibawa oleh ayat-ayat yang kita baca. Demikian saja, barangkali pendek, mudah-mudahan bermanfaat buat orang yang menyampaikan, karena kita tidak sempurna di dalam menyampaikan. Bukan berarti ini untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri sebagai yang menyampaikan, karena baru baca buku Ihyamu Ulumuddin. Mudah-mudahan kita juga termotivasi untuk membaca-baca buku yang ada di rak-rak ini. Ini kebetulan Pak Mahmuda ini menyampaikan, Bu, baca ini Bu. Saya patuh aja gitu kan, ya lah Pak Mahmuda gitu kan. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.